dimintakan pendalaman, kami mungkin hanya satu pendalaman yang akan kami lakukan, itu saya akan serahkan kepada Saudara Lutfi. Silakan Lutfi. Silakan Pak Lutfi. Terima kasih Yang Mulia. Di dalam persidangan selalu dikatakan bahwasanya mahkamah itu hanya berwenang untuk memeriksa dan memutuskan soal hasil, soal outcome. Padahal kalau kita merujuk kepada konstitusi, ya, pasal 22E, kemudian undang-undang pemilu dan lain-lain, itu pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan adil. Dan kalau kita periksa di dalam konstitusi juga tidak ada kata kepastian hukum saja, yang ada adalah kepastian hukum yang adil. Dan kata yang mengandung unsur adil di dalam konstitusi itu ada 21 kali. Sementara hukum itu ada 18 kali. Itu artinya para pendiri bangsa itu mengutamakan keadilan. Pertanyaannya Pak Lutfi. Pertanyaan saya adalah bagaimana menurut saudara apakah hanya Mahkamah Konstitusi ini hanya berwenang memeriksa soal hasil. Kalau hasil berarti katakanlah angka 10 dan 100 itu apa bedanya? Itu saya kira tidak bisa diperdebatkan lagi. Yang kedua ada seorang pakar ya hukum tata negara, Yusril Iza Mahendra. Dia di dalam wawancara dan di berbagai media dia mengatakan bahwa putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi itu cacat hukum secara serius, bahkan mengandung penyelundupan hukum. Ya. Karena itu dia berdampak panjang putusan MK itu. Sebab itu saudara Yusril mengatakan, andaikan saya Gibran, maka saya akan meminta kepada dia untuk tidak maju terus pencawapresannya. Saya mohon tanggapan dari saudara. Dan yang terakhir, saya minta pendapat dari saudara tentang bahwa hakim MK itu dalam memutus perkara, ya, dia itu rujukan utamanya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan keyakinan hakim. Ya, dengan demikian apakah undang-undang tidak menjadi penting bagi hakim Mahkamah Konstitusi? Karena dia adalah bukan hanya the guardian of Constitution, tapi dia adalah the guardian of Pancasila. Baik, saya kira itu. Terima kasih Yang Mulia. Dikumpul dulu Pak An. Dari termohon ada pertanyaan? Satu pertanyaan cukup. Terima kasih Majelis, Saudara Ahli. Pertanyaan saya adalah, apa makna hasil pemilu menurut ahli bila itu dikaitkan dengan pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pasal 411, kemudian pasal 404, kemudian pasal 416. Apa itu? Undang-undang apa itu? Undang-Undang Pemilu. Pasal 418, pasal 419, kemudian pasal 421, pasal 422, dan pasal 423 tentang pemilu. Pertanyaannya tentang apa makna hasil pemilu menurut ahli berdasarkan pasal 6A Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal yang kami sebutkan di Undang-Undang Pemilu. Terima kasih. Baik, dari pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum menanyakan saya ingin mengklarifikasi ucapan Saudara Lutfi Yazid. Bisa dikontra dengan pertanyaan. Mungkin Keberatan Yang Mulia. Keberatan yang lain. Ya. Kata-kata yang mengatakan, andai kata saya Gibran, saya akan minta kepada dia, adalah kata-kata yang tidak logis. Andai kata saya Gibran, saya akan bersikap seperti ini, itu baru logis. Jadi yang saya ucapkan adalah, andai kata saya Gibran, saya memilih, saya tidak akan maju, karena saya tahu bahwa putusan ini problematik. Pertanyaan yang mendasar adalah kepada saudara ahli, adalah satu perdebatan yang tak berujung di dalam filsafat hukum. Ketika kita mencari keadilan dan kepastian hukum, kita tahu al-adalah adalah substansi
daripada hukum itu sendiri. Tapi ketika kita berbicara dalam konteks penyelenggaraan negara, kita tidak mungkin mencari sesuatu yang tak berujung, tapi kita harus mengambil sebuah keputusan. Bahwa betul putusan 90 itu problematik kalau dilihat dari filsafat hukum, etik, dan lain-lain. Tapi dari segi kepastian hukum, putusan 90 itu jelas sekali. Pertanyaan saya kepada saudara adalah, ketika saudara menginginkan mahkamah ini lebih substansi membahas sesuatu sampai kepada keadilan yang hakiki, pertanyaannya sampai kapan kita akan menyelesaikan persoalan ini. Kita tahu dalam filsafat hukum persoalan keadilan dan kepastian hukum itu sesuatu yang sulit dipertemukan, tapi ketika kita dihadapkan kepada kasus yang konkret, menurut saudara, apakah kita harus berdebat tentang keadilan yang tak berujung, atau kita harus mengakhirinya dengan sebuah kepastian hukum? Demikian pertanyaan saya. Yang Mulia. Ya, satu pertanyaan Pak Pari. Ya, terima kasih Yang Mulia. Pak Aan ya, Pak Prof. Tadi berbicara